Hai 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 semua. Jumpa lagi dengan Dapur Jempol di sini. Hari ini aku mau berkreasi bikin bakso ayam isiin tetelan sapi. Bakso yang aku buat ini pastinya kenyal banget, bentuknya bagus mulus, dan sensasi tekstur baksonya pas digigit itu nikmat banget dengan isian tetelan yang bakal lumer di dalam mulut. Kuahnya juga nggak kalah nikmat, rasanya seger, ngaldu banget, dan paling cocok kalau diduetin sama sambal yang pedes. Oke, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita bikin bakso tetelan sapinya. Ini ada tetelan daging sapi sebanyak 300 gram. Ini sudah tak bersihin dan bakalan tak presto biar empuk kenyal. Di sini aku belinya 10 ribuan per kilo. Kalau di daerah kalian berapa guys harga tetelan kayak gini? Dada ayam sebanyak 1 kilogram. Ini bakal aku filet buat diambil dagingnya, dan sisa tulangnya bisa buat kuah kaldu. Kalau mau pakai daging sapi juga bisa. Tepung sagu sebanyak 150 gram atau 15 sendok makan. Tepung pengenyal bakso, ini aku pakai merek Si Kenyal. Kita pakai sekitar 120 gram atau sekitar 11 sendok makan penuh. 100 gram es batu, ini sudah aku ancurin kecil-kecil es batunya. 7 siung bawang putih goreng, 5 butir bawang merah goreng, merica bubuk 1 sendok teh, penyedap rasa sapi 1 sendok teh, 1 butir telur ayam, micin setengah sendok teh, perenyah bakso sebanyak 10 gram. Ini aku pakai so bakso yang 20 graman. Jadi cukup pakai setengah saset, takarannya itu 10 gram buat 1 kilo daging ayam. Garam secukupnya aja. Buat perbumbuan kuahnya nanti, ini tak siapin 5 batang daun bawang. Kita ambil bagian yang putihnya ini aja. Seledri 4 batang, bawang putih 6 siung, penyedap kuah bakso rasa sumsum. Ini aku pakai pro bakso, kira-kira 1 sendok makan. Micin 1 sendok teh, merica bubuk 1 sendok teh, garam secukupnya aja. Oke, pertama ini aku siapin panci prestonya. Kasih air secukupnya aja dan kita masukin semua tetelannya buat di presto guys. Ini aku pakai panci presto Kirin 8 liter. Buat yang tertarik juga sama panci presto ini, langsung aja check out di keranjang yang muncul ini. Terus kita tutup panci presto ini sampai rapat dan kita nyalain apinya. Sambil nungguin presto tetelannya, kita filet dulu daging ayamnya tadi buat dipisahin tulangnya. Ini sengaja aku milihnya bagian dada itu, soalnya banyak dagingnya, jadi bisa dapat banyak nanti baksonya. Untuk tulang-tulang ayamnya ini jangan dibuang ya, soalnya nanti kita mau pakai buat kaldu di kuah baksonya biar makin gurih. Habis itu kita potongin daging dada ayamnya ini kecil-kecil buat memudahkan proses penghalusannya. Di sini aku pakai chopper buat halusin daging ayamnya ini. Kalau mau pakai blender juga bisa, terserah aja ya. Kasih juga pecahan es batunya, setengahnya aja dulu, jangan semua. Nah, kurang lebih kayak gini teksturnya, sampai lumayan halus dan bisa kita sisihkan ke wadah. Ini aku choppernya gak sekaligus semua, setengah-setengah aja dulu, biar mengurangi beban chopper dan juga biar choppernya awet guys. Kita kasih es sisa es batunya, tambahin dan ceplokin juga telurnya, kasih bawang putih goreng sama bawang merah gorengnya. Kita chopper lagi sampai halus kayak tadi. Nah ini udah guys, dan kita jadikan satu sama yang daging ayam halus yang sebelumnya tadi. Kita campur-campur biar bumbu dan daging ayam yang dihaluskan ini tercampur merata semua. Terus kita kasih micinnya, tambahin penyedap rasanya, kasih merica bubuknya,
Habis itu kita bakal aduk-aduk lagi sampai rata semua, biar gurih nikmatnya merata ya. Kemudian kita masukkan tepung sagunya. Tambahin juga tepung pengenyal bakso si kenyalnya. Dan aduk-aduk sampai adonan baksonya ini kecampur rata semua. Kalau sudah rata semua, baru kita kasih perenyah baksonya. Biar kalau pas digigit itu keras dan mantep tekstur baksonya. Kasih 10 gram aja ya. Sampai di sini kita bisa icipin rasa asin dari adonannya ini. Ini tak kasih garam dikit lagi sekitar 1/4 sendok teh, atau sesuaikan aja sama selera ya. Gak usah banyak-banyak garamnya ini karena tepungnya tadi juga ada yang sudah berbumbu. Nah, kalau sudah rata dan kecampur semua adonan baksonya, bisa kita sisihkan dulu. Ini aku cek lagi proses presto tetelan sapinya tadi. Dan ini sudah aku presto sekitar 30 menitan dan kayaknya sudah cukup. Kalau mau tetelannya lebih lunak lagi, tinggal presto aja yang lebih lama ya, sekitar 45 menitan lebih lah. Dan ini kita matikan apinya, terus keluarin semua gas dan uap airnya sampai bunyi desisan panci prestonya ini habis. Nah, kalau sudah habis seperti ini desisannya, baru bisa kita buka dan bakal aman sentosa buka panci prestonya. Dijamin gak bakal meledos guys. Nah, ini hasil tetelannya. Bagus banget dan sudah empuk pastinya. Setelah tetelannya lumayan dingin, kita bisa irisin tetelan sapinya. Ini setengahnya bakal aku irisin kecil-kecil kayak gini, soalnya buat isian di baksonya nanti. Setengahnya lagi tetelannya aku irisin agak besar-besar aja kayak gini, soalnya ini bakal aku masukin di kuah baksonya. Jadinya bakal makin puas nanti makan tetelannya. Di dalam baksonya ada dan di kuahnya juga ada. Nah, ini hasil irisan tetelannya tadi. Yang gede ini buat di kuah, sama ini yang buat irisan di dalam baksonya. Untuk tetelan buat isian baksonya ini, kasih garam dikit aja biar gak hambar banget. Kasih dikit aja, sekitar 1/4 sendok teh atau sejumput aja. Sesuai selera aja. Dan aduk-aduk biar gurihnya tetelan ini merata. Sebelum kita masuk ke proses pembentukan baksonya, kita siapin dulu air buat merebus baksonya guys. Siapin panci dan kasih air secukupnya aja. Ini aku pakai sekitar 3 gayung atau 4,5 liter. Kita nyalain kompornya dan panasin pakai api kecil atau sedang aja guys, sampai di dasar pancinya itu muncul buih-buih kecil. Kita kasih minyak juga sekitar 1 sendok makan biar baksonya nggak saling lengket pas direbus. Lanjut, ini aku bakal masuk proses pembentukan baksonya. Ini tak celupin air dan basahin sendoknya, sama tangan kita juga basahin biar nggak lengket. Kita ambil adonannya secukupnya aja, dan ini aku takar sekitar 1 sendok makan. Terus bikin cekungan di tengah adonan baksonya kayak gini. Ambil irisan tetelan yang buat isian tadi. Terserah mau sebanyak apa kamu sukanya. Ini aku kasih sedikit aja isiannya, soalnya kalau terlalu banyak agak susah juga nutupnya. Terus kita tutup pakai adonannya. Kalau agak lengket pas dibentuk, kasih air dikit aja biar licin dan mudah dibentuknya ya. Nah, jadi deh bakso isi tetelannya. Kita bisa cemplungin baksonya. Kita ulangin aja proses pembentukannya ini sampai adonan baksonya itu habis ya. Untuk perebusan baksonya ini, supaya bentuknya bagus, kuncinya itu ada di air rebusannya ini. Kita pakai api paling kecil buat merebus baksonya sampai semua adonannya selesai dan berhasil dibentuk. Kalau pakai api besar dan airnya itu sampai mendidih munclak-munclak, hal itu malah bikin bakso kita itu bentuknya hancur guys. Lapisan luarnya nggak halus dan teksturnya bakal lembek, jelebor-jelebor. Ini aku bikin juga varian dengan takaran 1 sendok teh. Buat bakso kecil
yang gak ada isian tetelannya. Dan ini buat varian bakso ukuran sedangnya, aku pakai ukuran setengah sendok makan. Ini juga aku nggak isi tetelan guys. Jadi yang aku isi tetelan itu cuma takaran bakso 1 sendok makan. Soalnya lebih gampang buat dibentuk dan diisiin tetelan untuk takaran segini guys. Kalau kekecilan susah guys ngebentuknya. Ya meskipun kelihatan effort banget bikin bakso isi tetelan kayak gini, tapi tak jamin kalau matang nanti bakal puas banget makan baksonya sampai blenger-blenger guys. Nah setelah semua adonannya selesai dibentuk dan dicemplungin, kita pakai api sedang aja dan tunggu sampai semua baksonya mengapung. Ingat ya guys, api sedang atau sedang cenderung kecil aja, jangan api besar ya. Nah ini hasilnya, sudah ngapung semua baksonya dan itu tandanya sudah matang semua dan bisa kita angkat buat ditiriskan. Baksonya ini bisa di frozen dan disimpan ya guys. Jadi kalau mau makan bisa tinggal diangetin aja. Kalau disimpan di freezer, bakso ini bisa tahan sampai berbulan-bulan atau sekitar 3 bulanan. Untuk air bekas rebusan baksonya ini bisa dibuang aja ya, soalnya ini keruh banget dan banyak bekas tepung yang terlarut. Nah ini sudah selesai semua dan ini mau aku lanjut ke proses pembuatan kuah baksonya. Kita panasin minyak dulu sedikit aja buat menggoreng. Goreng potongan batang daun bawang dan bawang putih yang buat bumbu kuahnya. Ini kita goreng sebentar dulu biar rasa kuahnya lebih gurih suwedep. Kita cukup goreng sampai warnanya agak kecoklatan seperti ini aja udah cukup dan bisa diangkat. Lanjut ini aku panasin air buat kuah kaldunya sekitar 2,5 gayung atau 4,5 literan. Sambil nunggu airnya mendidih, kita halusin batang daun bawang dan bawang putih yang barusan digoreng sebentar tadi. Kasih dikit air buat bantu halusinnya. Nah, ini sudah halus, bisa kita sisihkan dulu. Ini aku cek lagi sudah umop alias mendidih airnya. Jadi bisa kita mulai masukin tulangan ayam tadi buat dijadiin kaldu kuah baksonya. Terus masukin juga bumbu perbawangannya yang barusan dihalusin. Kita kasih merica bubuk dan micin yang buat kuah baksonya. Sama ini masukin juga ikatan daun seledrinya. Nggak ketinggalan juga kita kasih kaldu pro bakso rasa sumsum tulangnya sekitar 1 sendok makan. Kalau mau pakai penyedap yang lain bisa aja, terserah sesuai selera ya. Dan tentunya gak ketinggalan kita masukin irisan tetelan yang buat kuahnya tadi. Sampai di sini bisa icip rasa kuahnya. Di sini tak kasih garam sekitar 1 sendok makan, soalnya masih hambar ini. Dan kuahnya juga banyak banget atau bisa disesuaikan sama selera aja ya, segimana banyak garamnya. Nah, ini hasil aku buat baksonya tadi, totalnya jadi 57 pieces. Campur-campur ini ada yang isian tetelan, ada yang sedang, dan juga ada yang kecil. Lihat guys, ini baksonya kenyal banget dan teksturnya itu renyah keres. Mantep banget pokoknya kalau digigit itu. Dan ini tuh isiannya melimpah banget, full tetelan, bisa dilihat sendiri itu loh. Mantep banget guys pokoknya. Makan bakso isian tetelan plus kuah kaldu yang juga full sama tetelan lembut. Yuk langsung aja cobain.